Bel terakhir di gedung tua. SMAN 8 Pratama adalah sekolah yang berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Sekolah ini memiliki satu gedung tua yang tak lagi digunakan. Letaknya agak terpisah dari bangunan utama, tertutup semak liar, dan selalu terkunci. Konon, gedung itu dulunya adalah asrama murid perempuan saat zaman Belanda, namun ditutup setelah satu insiden tragis, seorang siswi ditemukan gantung diri di kamar 3C, tanpa sebab yang jelas. Setiap tahun, murid baru selalu diperingatkan oleh senior. Jangan pernah mendekati gedung tua setelah maghrib, apalagi kalau kau mendengar bel berbunyi. Raina, murid pindahan kelas 11 yang tidak percaya takhayul, mendengar cerita itu dari teman sekelasnya, Risa. Tapi dia hanya menanggapinya dengan tawa. "Ah, cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru," katanya sambil menggulung rambutnya. Namun segalanya berubah pada Jumat sore, ketika Raina mendapat hukuman piket sendirian karena datang terlambat. Saat senja mulai turun, sekolah mulai sepi. Saat ia menyapu di lorong dekat gedung tua, tiba-tiba terdengar suara bel tua yang nyaring, ring. Suara itu datang dari arah gedung kosong. Raina mengernyit, siapa yang main-main? Dengan penasaran, dia melangkah ke arah gedung tua. Gerbangnya entah bagaimana terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk. Dia dorong pintu berkarat yang menjerit pelan. Krek, di dalam, bau lembab dan debu memenuhi udara. Dinding-dindingnya penuh coretan zaman dulu. Ia naik ke lantai 2, dan menemukan pintu kamar bertuliskan 3C. Di sana, ia melihat cermin besar berbingkai emas, dan di depannya ada sosok gadis berseragam putih abu-abu dengan rambut menutupi wajahnya. "Risa, itu kamu?" Sosok itu tak menjawab, tapi perlahan, senyumnya mengembang tak wajar, telinganya ikut terseret dalam senyum itu. "Temani aku." Raina tersentak mundur, cermin itu bergetar hebat, dan kini di dalam pantulan, terlihat banyak gadis berseragam yang tergantung, matanya kosong, senyum mereka mengerikan. Bel tua kembali berbunyi. Tring, tring, Raina lari sekencang mungkin. Saat dia kembali ke ruang piket, semua tampak normal. Tapi sejak hari itu, wajahnya berubah muram. Ia jarang bicara, pandangannya kosong, dan setiap jam 5 sore, ia selalu menghilang sejenak. Beberapa murid mengaku melihat Raina berjalan ke arah gedung tua, sambil tersenyum pelan. Dan sejak itu, bel tua yang sudah rusak itu, mulai berbunyi lagi setiap maghrib. Konon, siapapun yang masuk ke kamar 3C dan menatap cermin itu, akan tergantikan oleh arwah siswi yang bunuh diri. Dan yang lama, akan jadi bagian dari pantulan cermin selamanya. Sejak kejadian itu, Raina berubah. Ia tak lagi ceria, tak lagi tertawa. Wajahnya pucat, matanya hitam seperti tak tidur berminggu-minggu. Tapi yang paling membuat merinding, ia selalu tersenyum setiap jam 5 sore, lalu menghilang selama 13 menit. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, hingga suatu hari Risa, teman dekat Raina, mengikutinya diam-diam. Risa melihat Raina berjalan pelan ke arah gedung tua. Angin berhembus dingin, padahal langit cerah. Burung-burung terbang menjauh. Langkah Risa mulai ragu, tapi dia terus mengikutinya. Pintu gerbang tua itu, terbuka sendiri dengan bunyi lirih. Krek, Raina, bisik Risa, tak ada jawaban. Di dalam gedung itu, suara aneh terdengar. Suara tawa kecil, nyaring, seperti anak-anak. Tapi juga terdengar isak tangis yang panjang. Risa naik ke lantai 2, dan menemukan pintu kamar 3C terbuka lebar. Di dalam ruangan itu, Raina berdiri di depan cermin tua, bersama seorang gadis lain yang berpakaian kuno, rambut panjang menyentuh lantai, wajahnya pucat kebiruan. Gadis itu berbisik ke telinga Raina, "Kita butuh teman baru." Dan tiba-tiba Raina menoleh ke Risa, senyumnya aneh, matanya kini benar-benar hitam. "Risa, kamu datang juga. Bagus." Pintu kamar 3C menutup sendiri. Brak, cermin tua itu mulai bergetar lagi. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil berdarah yang mencakar-cakar permukaannya. Risa berteriak saat melihat wajah-wajah mayat menggantung muncul satu persatu dari balik cermin. "Risa, lari!" Teriakan itu bukan dari Raina, melainkan dari dalam cermin. Risa melihat pantulan dirinya di dalam cermin sedang digantung, dengan senyum mengerikan di wajahnya. Dan dari balik pantulan, terdengar suara bel yang panjang. Tring, ketika guru piket datang karena mendengar suara ribut, mereka menemukan kamar 3C kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi sejak hari itu, Risa tak pernah kembali ke sekolah. Dan yang lebih aneh,
Beberapa murid mengaku, melihat dua orang perempuan berpakaian putih abu-abu, berdiri di jendela lantai 2 gedung tua, melambai sambil tersenyum, satu di kanan, satu di kiri. Semenjak kejadian itu gedung tua itu kembali dikunci rapat. Tapi setiap Jumat sore, bel tua itu selalu berbunyi 3 kali. Dan siapapun yang mendengarnya, akan merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari cermin manapun mereka berada. Tahun 1948, gedung tua itu bukanlah ruang kosong seperti sekarang. Saat itu, bangunan itu adalah asrama putri milik sekolah Belanda, bernama Scholenhuis Clara. Nama itu diambil dari seorang siswi Belanda berdarah campuran Indonesia-Belanda, Clara van der Wijk, murid teladan, cantik, dan sangat pendiam. Clara selalu menulis buku harian, menyendiri di kamar 3C. Tak ada yang tahu apa yang ia alami, sampai suatu malam. Tanggal 17 Oktober tahun 1948, terdengar teriakan dari kamar 3C. Ketika guru asrama membuka pintu, Clara ditemukan tergantung dengan dasi sekolahnya sendiri, dan di bawah kakinya, tergeletak cermin besar berbingkai emas, penuh dengan coretan darah. Jangan lihat ke dalam, mereka sudah menunggu. Clara dimakamkan diam-diam oleh pihak sekolah. Tapi sejak malam itu, murid-murid mulai melihat sosok gadis yang menggantung di langit-langit kamar mereka. Beberapa bahkan mengalami mimpi Clara memanggil mereka untuk ikut bersama. Yang lebih menyeramkan, cermin tua itu tak pernah bisa dipindahkan. Guru yang mencoba mengangkutnya jatuh tangga dan patah leher. Tukang yang hendak memecahkannya, tiba-tiba membenturkan kepalanya sendiri ke tembok hingga mati. Akhirnya, kamar 3C dikunci selamanya, dan asrama ditutup. Kembali ke masa kini, seorang penjaga sekolah tua, Pak Mulyadi, menceritakan semua ini pada Rani, adik kelas yang penasaran. Ia berkata, cermin itu bukan milik dunia kita. Itu pintu. Dan Clara, dia bukan satu-satunya di sana. Ada banyak yang tertinggal. Ia juga memperlihatkan catatan tua dari buku harian Clara, yang entah bagaimana masih utuh. Aku melihat mereka lagi. Gadis-gadis tanpa mata. Mereka menyanyi. Aku tak bisa tidur. Aku menatap cermin terlalu lama. Aku mendengar suara dari baliknya. Sekarang aku tahu, aku bukan Clara lagi. Pak Mulyadi memperingatkan, jangan pernah menatap cermin itu lebih dari 13 detik. Karena kalau kau terlalu lama, mereka akan menarikmu masuk. Sampai hari ini, masih ada laporan murid yang menatap cermin di toilet sekolah dan melihat sosok gadis berseragam berdiri di belakang mereka. Dan bila kau menghitung, 13 detik setelah kau menatap matanya, bel tua itu akan berbunyi. Dan kau tahu, saat itu, Clara ingin kau ikut tinggal bersamanya. Selamanya. Saksi yang tak menjadi korban. Namanya Omalis, perempuan renta berusia lebih dari 90 tahun, tinggal di rumah tua dekat kompleks sekolah. Ia dikenal sebagai nenek gila oleh warga sekitar karena sering bicara sendiri dan menggumam dalam bahasa Belanda kuno. Tapi satu hari, seorang guru sejarah bernama Bu Rahmi tertarik mendekatinya setelah membaca arsip tua sekolah. Ia menemukan nama Elisabeth van Houten, murid asrama yang satu kamar dengan Clara van der Wijk tahun 1948. Dan ya, Omalis ternyata adalah Elisabeth itu. Setelah dibujuk berhari-hari, Omalis akhirnya membuka suara. Dengan suara gemetar, ia berkata, Clara tidak bunuh diri. Dia dijadikan tumbal. Malam ritual terlarang. Menurut pengakuan Omalis, ada kejadian gelap di balik asrama putri kala itu. Kepala sekolah waktu itu, Nyonya Van S., mempercayai kepercayaan mistis Jawa yang bercampur dengan praktik sesat dari Eropa. Konon, ia mencoba membuka cermin roh, sebuah ritual untuk melihat masa depan dunia lewat media cermin khusus. Untuk membuka portal itu, dibutuhkan tumbal, gadis suci yang lahir saat gerhana. Dan Clara adalah anak kelahiran tanggal 17 Oktober tahun 1931, malam gerhana bulan merah. Kami semua dipaksa berjaga malam itu. Clara dibawa masuk ke kamar 3C oleh Van S. Lalu suara Clara menjerit, tapi tak ada yang berani masuk. Keesokan paginya, dia ditemukan tergantung, tapi kami tahu, itu bukan gantung biasa. Itu bagian dari pemanggilan. Elisabeth alias Omalis lari dari sekolah malam itu juga, dan hidup bersembunyi puluhan tahun. Tapi ia tahu, Clara tak pernah benar-benar pergi. Mereka pikir ritual itu gagal. Tapi ternyata berhasil. Sekarang, Clara adalah gerbangnya. Kembali ke sekolah, malam kebakaran.
Seorang murid baru bernama Galang, anak indigo, nekat membakar gedung tua. Ia berkata, "Aku melihat wajah adikku dalam cermin itu. Tapi dia sudah meninggal. Itu bukan dia, itu Clara. Dia tahu aku bisa melihat." Galang membawa bensin dan lilin pada malam Jumat Kliwon. Saat ia menyiram bensin di lantai 2, bel tua berbunyi sangat panjang dan keras, menggema sampai ke seluruh sekolah. Tring, api menyala, tapi anehnya, tak ada yang terbakar. Bensinnya tak menyala, yang terjadi justru semua cermin di sekolah mulai retak satu persatu, dan dari dalamnya, terdengar tawa kecil dan suara bernyanyi dalam bahasa Belanda. Galang ditemukan pagi harinya, berjalan sendirian keliling lapangan dengan mata tertutup kain hitam. Tangannya terus menunjuk ke arah gedung tua sambil berkata, "Dia belum selesai." Kini, sekolah SMA N8 Pratama kembali tenang. Tapi siapapun yang berada di sana tahu satu hal. Gedung tua itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibakar, tidak bisa dilupakan. Dan konon, jika kau menatap cermin lebih dari 13 detik di toilet dekat lapangan, kau masih bisa mendengar suara Clara membisikkan namamu. "Gantikan aku."